Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Materi PPKN kelas 11 bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas bab 2 dan yang kita bahas sekaligus sub A dan sub B. Sebelum kita membahas materi sub A, perhatikan gambar berikut. Sudah dilihat? Pasti tahu ya semuanya. Gambar berikut merupakan kegiatan pemilu. Pemilu merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis. Lalu, bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Mari kita pelajari sub A, hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pengertian ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Lantas bagaimana macam atau bentuk-bentuk demokrasi, prinsip demokrasi, dan ciri-ciri demokrasi? Semoga masih tetap semangat ya untuk menyimak. Selanjutnya yang kedua, macam atau bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi terbagi menjadi 3. Yang A, demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya yang B, demokrasi berdasarkan ideologi, terbagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Jadi di sini manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Kanneberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Selanjutnya yang C, demokrasi berdasarkan kehendak rakyat.
dibagi menjadi dua. Satu, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi. Ada 3, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik, tingkat persamaan di antara warga negara. Yang ketiga, kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap rakyat, terhadap hak rakyat, adanya persamaan hak seluruh rakyat, adanya lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, kebebasan pers, pemilu yang jujur dan adil, dan pengakuan terhadap perbedaan. Oke, itu tadi materi sub A yang sudah kita bahas, yaitu tadi yang pertama hakikat demokrasi, yang kedua macam atau bentuk-bentuk demokrasi, yang ketiga prinsip demokrasi, dan yang keempat ciri-ciri demokrasi. Semoga sampai sub A ini kalian masih semangat untuk menyimak sub selanjutnya. Oke, yang selanjutnya sub B, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Jadi pada sub B ini kita akan membahas bagaimana sih demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, jadi dinamika penerapan demokrasi Pancasila itu terbagi menjadi 3. Kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ciri-ciri demokrasi Pancasila, asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang kecerdasan atau demokrasi dengan kecerdasan. Selanjutnya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Oke, itu semua merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Yang ketiga, adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, adanya penghargaan hak asasi manusia. Yang kelima, tidak menganut sistem monopartai. Yang keenam, tidak mengenal diktator, mayoritas, dan tirani minoritas. Yang ketujuh, mendahulukan kepentingan rakyat. Yang kedelapan, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Dan yang kesembilan, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Oke, masih tetap semangat ya. Selanjutnya yang keempat, asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Sedangkan fungsi demokrasi Pancasila yang pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara, dan yang terakhir, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.
Selanjutnya, dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada periode 1945 sampai 1949, demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Selanjutnya, periode demokrasi tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, demokrasi periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR, lemahnya hak dasar manusia, dan tidak ada kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan. Selanjutnya, demokrasi periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini, pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahunan. Terjadi penyederhanaan partai politik dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Selanjutnya, demokrasi periode 1998 sampai sekarang. Pada periode ini terjadi reformasi, amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan beri komentar pada Google Classroom, dan jangan lupa cek tugas pada Google Classroom. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.